Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E dan klien kami dari kelompok C, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai deskripsi perancangan perangkat lunak Digital Library Universitas Jambi atau DPPL di Glip Unja. Perkenalkan, nama saya Azmi Farul Razi dengan NIM F1E119132. Teman saya Dewi Sekar Kinarsi F1E119112. Raihan Kurnia Yusda dengan NIM F1E119066. Cici Putri Rahmayani dengan NIM F1E119048 dan Muhammad Ahnaf Khairinas dengan NIM F1E119041. Tujuan dari penulisan dokumen DPPL di Glip Unja ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan rinci dan menyeluruh. Lingkup masalah yang permasalahan yang mencakup di dalam penelitian ini, yang pertama, belum adanya sistem online yang dapat mendukung pencarian buku tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Yang kedua, bagaimana membuat sistem pencarian buku di perpustakaan Unja secara online bagi mahasiswa. Dan yang terakhir, bagaimana memberikan informasi buku yang tersedia dan juga mahasiswa dapat melihat peminjaman buku. Rancangan lingkungan implementasi ini dibuat menggunakan sistem operasi Windows atau Linux dengan development tools-nya menggunakan Macromedia Dreamweaver 8, Adobe Photoshop CS5, dan bahasa pemrogram PHP dengan database manajemennya menggunakan MySQL atau SAM. Di sini ada perancangan data dan ada daftar tabelnya. Di sini ada nama tabel, ada primary key, ada data store, dan deskripsi isi. Yang pertama ada tabel admin dengan primary key ID admin dan data store dari admin. Yang kedua ada tabel anggota dan primary key-nya ID anggota, data store dari anggota. Kemudian yang keempat yaitu tabel peminjaman dengan primary key kode pinjam, data store peminjaman, nama tabel buku dengan primary key-nya ISBN dan data store buku. Kemudian yang selanjutnya ada tabel jenis, ada kode jenis dan jenis. Kemudian ada tabel deskripsi dengan primary key-nya nomor nodes. Lalu ada tabel penerbit dan tabel penulis. Baiklah, saya Raihan Kurnia Yusda dengan NIM F1E119066. Kali ini saya akan menjelaskan perancangan arsitektural untuk kajian data dan aliran data. Pertama itu model analisis proses 1, yang mana itu pendaftaran anggota, yang mana si anggota ini akan diinputkan oleh si admin. Lalu sehingga si anggota ini mendapatkan ID anggota atau username dan passwordnya, sehingga bisa login. Lalu ini gambaran arsitektural perangkat lunaknya, yang mana di sini sudah saya bilang di atas tadi, yang mana si admin menginputkan data anggota, yaitu seperti namanya, password, aktivitas apa, gambar atau fotonya, lalu diinsertkan ke dalam database, dimasukkan ke dalam database, lalu ditampilkan dalam bentuk atau di display atau tampilannya seperti ini setelah diinput seperti ini. Lalu lanjutan dari proses pendaftaran tadi, yang mana di sini si user bisa login dengan username dan password yang diberikan tadi, lalu dibaca oleh database. Setelah dibaca oleh database, lalu tampilannya atau usernya akan masuk ke sini, yaitu dimana tampilan ini buku apa saja yang dipinjam oleh si user.
Selanjutnya yaitu model analisis proses 2. Yang mana model analisis proses 2 ini yaitu proses input data buku. Yang mana di sini si admin menginput data buku, yaitu nama buku, nomor ISBN, penulis, penerbit, sehingga didapatkanlah data buku. Lalu gambaran arsitektural perangkat lunaknya seperti ini, yang seperti saya jelaskan di atas tadi, yang mana si admin menginputkan judul buku, nomor ISBN, nama penulis, nama penerbit, deskripsi, jumlah buku, dan gambar buku, lalu diinsertkan ke dalam database sehingga mendapatkan hasilnya ditampilkan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke model analisis proses 3. Pada model analisis proses 3 ini, yang mana yaitu pencarian buku. Di sini kami membagi dua pencarian, yang mana bisa mencari secara sederhana dan mencari secara spesifik. Yang mana secara sederhana cuma menginputkan nama bukunya saja, apa yang dicari gitu. Lalu secara spesifik, si user bisa menginputkan judulnya, nomor ISBN, penerbit, dan penulisnya. Nah, ini gambaran arsitektural perangkat lunaknya. Ini secara sederhana, yang mana setelah dicari, lalu setelah diketik atau ditekan tombol cari ini, lalu lalu dia memanggil dan mencari di database. Setelah ketemu, lalu hasilnya akan dimunculkan seperti ini. Ini contohnya kita mencari kata kuncinya pemrograman, lalu muncul seperti algoritma pemrograman, yaitu pemrograman web untuk pemula, dan mahir pemrograman PHP contohnya. Lalu ini tampilan arsitektural secara spesifik, yang mana kita yang sudah saya bilang di atas tadi, menginputkan judul, nomor ISBN, nama penulis, dan penerbit. Yang mana di sini setelah kita tekan tombol cari, dia akan memanggil database yang setelah kita input tadi itu. Lalu hasilnya akan dimunculkan seperti ini. Misalnya kita mencari buku algoritma pemrograman, misalnya ISBN-nya 006789 dan sekian-sekian, dan nama penulisnya Rinaldi Munir, penerbitnya Informatika, lalu muncul seperti ini. Selanjutnya model analisis proses 4, yang mana proses peminjaman buku. Seperti inilah gambaran dari model analisisnya. Anggota meminjam data buku yang dipinjam, lalu outputnya buku yang dipinjam. Selanjutnya itu gambaran arsitektur perangkat lunaknya, yang mana di sini si admin menginputkan judul buku yang dipinjam si user tadi, username atau username anggota tadi, dan tanggal pinjam dan tanggal kembali, diinput atau disimpan, diinsertkan ke dalam database. Lalu hasil query-nya ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Selanjutnya model proses 5, yang mana model proses 5 ini itu proses pengembalian buku, yang mana si user mengembalikan buku, lalu status bukunya sudah dikembalikan. Lalu gambaran arsitektural perangkat lunak, yang mana di sini halaman si admin tadi, itu halaman pengembalian. Si admin cuman hanya mencentang ini bahwasanya si user ini sudah mengembalikan buku yang dipinjam. Lalu diselect dalam query, lalu hasil display-nya sudah dicetak.
Selanjutnya, struktur program yang diperoleh. Struktur chart merepresentasikan organisasi komponen program atau modul secara hierarki serta mengimplementasikan suatu hierarki kontrol. Fungsi pada struktur chart direpresentasikan sebagai wujud langkah, input dan output yang nantinya diimplementasikan sebagai parameter, atau variabel bersama digambarkan dengan panah. Struktur chart untuk sistem informasi di GLIP Unja ini yaitu terdapat pengelolaan akses, pengelolaan data master, pencarian, peminjaman, dan pengembalian. Pada modul kelola data akses, terdapat proses login dan logout. Pada modul kelola data buku, terdapat proses tambah data buku, input data buku, ubah data buku, lihat data buku, dan hapus data buku. Pada modul pengelolaan data master, terdapat proses pengelolaan data anggota yang fungsinya tambah data anggota, ubah data anggota, hapus data anggota. Pada modul pencarian, terdapat proses cari buku. Pada modul peminjaman, terdapat proses peminjaman buku dan input data peminjaman, serta pada modul pengembalian, terdapat proses pengembalian buku. Rancangan antarmuka sistem terdiri dari header yang berisi logo Unja dan banner gambar digital library Unja, dan pada bagian footer berisi link kontak digital library Unja. Untuk menu itu akan diletakkan di bawah header sebelah kiri dan disusun secara horizontal. Warna memiliki tujuan tertentu. Warna foreground harus berbeda dengan warna background. Foreground menggunakan warna hitam untuk teks dan background menggunakan warna yang kontras dengan foreground seperti putih. Untuk font yang digunakan yaitu agensi yang penggunaan jenis hurufnya tidak lebih dari 2 jenis dan digunakan satu jenis huruf yang mendominasi. Pada sistem ini, ukuran hurufnya 25, 39, dan 35 ppi. Dan untuk body text, untuk scrolling itu ditiadakan tetapi ditetapkan ukuran lebar halaman secara default. Untuk ukuran dan resolusi layar yaitu normal yang digunakan pada PC dan notebook yaitu 1024 x 800 pixel. Daftar antarmuka pemakai. Modul create, read, update, delete data anggota dan data buku setelah admin login. Modul mengatur atau mengelola data buku setelah admin login. Modul mengelola data mahasiswa, data peminjaman, dan data pengembalian setelah admin login. Modul mengubah password setelah mahasiswa login dan setelah admin login. Modul penampilan peminjaman buku setelah mahasiswa login dan setelah admin login. Modul login itu pada halaman depan, modul logout pada setelah mahasiswa login dan setelah admin login. Selanjutnya dengan saya Muhammad Anaf, 5.3 spesifikasi antarmuka. Ini spesifikasi layar utama rancangan antarmuka untuk tampilan depan. Ini untuk tampilan depannya. Ini isinya ada header, footer, home, berita, keanggotaan tentang informasi. Header berguna untuk berisi informasi judul dan header ini akan tampil di semua halaman. Footer berisi informasi kontak yang bisa dihubungi serta media sosial, dan footer ini akan tampil di semua halaman. Ada home, tombol untuk menampilkan halaman utama, ada berita, tombol untuk menampilkan berita perpustakaan, keanggotaan untuk menampilkan anggota perpustakaan, tentang untuk menampilkan nama petugas perpustakaan dan informasi perpustakaan. Lalu ada informasi, berisi informasi perpustakaan. Jadi objeknya sederhana, untuk pencarian buku sederhana, spesifik, pencarian buku yang lebih spesifik, unduhan untuk unduh laporan, search untuk input buku yang dicari, digital library berisi gambar Universitas Jambi dan tulisan digital library. Untuk kronologinya seperti ini, ada username, password untuk bagian login, cek akun untuk mengecek apakah akun itu ada atau tidak. Deskripsi objeknya seperti ini: username, pengisian username, password untuk pengisian password, login, tombol login untuk masuk anggota, halaman utama anggota, petugas, cek akun untuk ngecek. Lalu form pencarian buku yang sederhana seperti ini, yang sederhana.
Dan seperti ini yang spesifik. Kalau yang sederhana nih hanya mencari buku yang lebih sederhana, dan spesifik nih untuk mencari buku yang lebih spesifik seperti ada judul, penulis, ISBN, dan penerbit. Lalu ada form peminjaman buku, ada nama buku, jenis buku, tanggal pinjam dan tanggal kembali, dan ubah password. Ini tampilannya. Tangannya riwayat peminjam, riwayat buku yang pernah dipinjam, ubah password, user atau anggota ingin mengubah password. Lalu form pengembalian buku, ada nama buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, fakultas, jurusan, dan keterangan. Untuk objek keterangannya untuk menceklis buku yang sudah dikembalikan. Ini tampilannya. Lalu ada halaman utama admin akademi. Ini untuk admin akademik perpus. Ada ini tampilannya, ada input buku, peminjam, input anggota, pengembalian, dan ubah password. Deskripsi objeknya, home untuk menampilkan halaman utama, berita, tombol untuk menampilkan berita perpustakaan, keanggotaan, tombol untuk menampilkan anggota perpustakaan, tentang tombol untuk menampilkan nama petugas perpustakaan dan informasi perpustakaan. Informasi berisi informasi perpustakaan, indera berisi informasi judul dan hiddernya akan ditemukan semua halaman. Lalu ada footer berisi informasi kontak yang dihubungi serta media sosial, dan footernya akan ditampilkan semua halaman. Lalu ada input buku untuk menginput buku, peminjam untuk melihat anggota meminjam buku, input anggota untuk menginput anggota perpus, ubah password untuk tombol input anggota untuk ganti password admin. Form tambah anggota seperti ini, ada username, fakultas, password, nama, jurusan, foto. Lalu username berguna untuk pengisian username, nama untuk mengisi nama, menginput nama, fakultas untuk menginput fakultas, jurusan untuk menginput jurusan, password untuk mengisi password, foto untuk mengupload foto anggota. Ini lalu untuk form tambah buku seperti ini tampilannya, ada judul, penulis, deskripsi, jumlah, ISBN, penerbit, jenis buku, dan gambar. Ini untuk judul, untuk mengisi judul buku tersebut, penulis untuk menginput nama penulis, lalu ada deskripsi untuk menginput deskripsi buku tersebut yang ini diinput, jumlah menginput jumlah bukunya, ISBN untuk menginput ISBN buku tersebut, penerbit, jenis buku untuk menginput penerbit dan jenis buku, itu gambar untuk mengupload gambar tersebut atau barang. Baik, yang selanjutnya yaitu ada form tambah peminjam dengan tampilannya seperti ini, dan deskripsi objeknya yaitu ada objek judul buku dengan jenisnya label input, keterangannya pengisian judul buku. Yang kedua ada objek username anggota dengan jenisnya ada label input, keterangannya pengisian nama anggota. Objek tanggal pinjam, jenisnya ada label input, keterangannya ada pengisian tanggal pinjam. Objek tanggal kembali, jenisnya ada label input dengan keterangannya pengisian tanggal kembali. Dan yang terakhir adalah objek simpan, jenisnya perintah aksi, keterangannya tombol simpan untuk menambah peminjam buku. Yang selanjutnya ada form ubah data anggota. Form ubah data anggota ini digunakan untuk merubah data anggota bila ada yang salah, dengan tampilannya seperti ini. Dan juga deskripsi objeknya ada objek username, jenisnya label input, keterangannya pengisian username. Objek nama, jenisnya label input dengan keterangannya pengisian nama.
objek jurusan, jenisnya label input, dengan keterangannya pengisian jurusan, objek foto, dengan jenisnya label browse, digunakan untuk upload foto anggota, objek simpan, jenisnya perintah aksi, dengan keterangannya tombol simpan untuk merubah data anggota. Selanjutnya ada form ubah data buku. Form ubah data buku ini digunakan ketika kita ingin merubah data buku jika ada data buku yang salah dengan tampilannya seperti ini. Dan juga ada deskripsi objeknya. Yang pertama ada judul buku, jenisnya label input, keterangannya pengisian judul buku. Yang kedua ISBN, jenisnya label input, keterangannya pengisian ISBN. Yang ketiga ada objek penulis, jenisnya label input, keterangannya pengisian penulis buku. Yang keempat ada penerbit, jenisnya label input, keterangannya pengisian penerbit. Yang selanjutnya ada deskripsi, dengan jenisnya ada label input, keterangannya pengisian singkat deskripsi mengenai buku. Yang selanjutnya ada jenis buku, yang selanjutnya ada jenis buku dengan jenisnya label input, keterangannya ada pengisian jenis buku. Objek selanjutnya yaitu jumlah, dengan jenisnya label input, dan keterangannya pengisian jumlah buku yang ada di perpustakaan. Objek selanjutnya yaitu gambar, dengan jenisnya label browse, keterangannya upload bank gambar buku. Dan yang terakhir adalah objek simpan, jenisnya perintah aksi, keterangannya tombol simpan untuk merubah data buku. Selanjutnya ada form ubah password, digunakan untuk mengubah password dengan seperti ini tampilannya, dan juga ada deskripsi objeknya, yaitu yang pertama ada objek password lama, jenisnya label input, keterangannya pengisian password lama. Yang kedua ada password baru, jenisnya label input, keterangannya pengisian password baru. Yang ketiga ada ulangi password baru, jenisnya ada label input, keterangannya pengisian ulang password baru. Dan yang terakhir adalah ubah password, perintahnya adalah aksi, dan keterangannya tombol ubah untuk merubah password lama. Selanjutnya adalah spesifikasi layar pesan. Spesifikasi layar pesan yang pertama ada form login. Jika seandainya salah satu dari pengisian ini tidak sesuai, maka akan ada layar pesan, yaitu ada di deskripsi objeknya. Username, ada password, login, dan juga cek akun. Ini seperti yang ada di deskripsi objek form password, dengan ditambahi pesan di sini, yaitu ada jenisnya caption dan keterangannya adalah pesan login gagal. Yang kedua yaitu ada form pencarian buku. Ada yang sederhana dan juga spesifik, dengan spesifikasi layar pesannya adalah buku tidak ditemukan. Deskripsi objeknya yaitu untuk yang sederhana, search ini seperti yang ada di dalam form pencarian buku, dengan pesannya caption, buku tidak ditemukan. Yang spesifik juga seperti itu, dengan pesannya, dengan objeknya pesan dan jenisnya caption, keterangannya buku tidak ditemukan. Yang selanjutnya adalah form tambah anggota, dengan spesifikasi layar pesannya adalah data sudah tersedia. Untuk deskripsi objeknya sama seperti di dalam form tambah anggota, dan ditambah dengan objek pesannya dengan jenis caption, keterangannya data anggota sudah tersedia. Selanjutnya yaitu ada form tambah buku, dengan spesifikasi layar pesannya yaitu data sudah tersedia, dan deskripsi objeknya sama seperti yang ada di form tambah buku. Dan ditambah sini ada pesan dengan jenisnya dan data buku sudah tersedia.
dan juga ada form ubah password dengan spesifikasi layar pesannya adalah ubah password gagal atau ulangi lagi, dan deskripsi objeknya sama juga seperti ubah password, form ubah password dengan ditambah dengan objek pesan, jenisnya caption, dan keterangannya ubah password gagal atau ulangi lagi. Dan yang terakhir yaitu ada spesifikasi report menjelaskan spesifikasi laporan, jenis bentuk laporan, ciri laporan, dan seterusnya.